Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 yang beranggotakan Ayu Imro'atin Fadilah NIM 1139, Yuni Purwantika NIM 1142, saya sendiri Sinta Roziatus Solihah NIM 1145, dan Wulan Suci Andriani NIM 1164 akan mempresentasikan tentang biaya kualitas dan produktivitas. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Wulan Suci Andriani, NIM 190810301164. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengukuran biaya kualitas. Yang pertama yaitu definisi kualitas. Kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan, di mana mendefinisikan kualitas sebagai kebaikan itu merupakan hal yang umum dan tidak memiliki makna yang secara operasional. Lalu, secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi dari harapan pelanggan. Dengan kata lain, kualitas merupakan kepuasan dari pelanggan. Nah, produk atau jasa yang berkualitas itu biasanya memenuhi atau melebihi dari harapan pelanggan dalam 8 dimensi. Yaitu yang pertama, kinerja atau performance, yang kedua, estetika atau estetik, yang ketiga, kemudahan perawatan dan perbaikan atau serviceable, yang keempat, fitur atau features, yang kelima, keandalan atau reliability, yang keenam, tahan lama atau durability, yang ketujuh, kualitas kesesuaian atau quality of conformance, yang ke-8 atau terakhir yaitu kecocokan penggunaan atau fitness for use. Nah, yang pertama, kinerja atau performance. Ini mengacu pada konsistensi dan seberapa baik fungsi-fungsi sebuah produk. Jadi, semakin mendekati fungsi-fungsi yang seharusnya, maka produk semakin dinyatakan berkualitas. Nah, yang kedua yaitu estetika atau estetik, di mana estetika ini berhubungan dengan penampilan wujud dari produk serta penampilan fasilitas, peralatan, pegawai, dan materi komunikasi yang berkaitan dengan jasa. Nah, contohnya nih, sebuah perusahaan A memproduksi kerudung, kemudian dikemas dengan kemasan yang unik sehingga nampak seperti barang yang mewah. Maka pelanggan akan mendapatkan kepuasan yang lebih besar dibandingkan dengan membeli kerudung di perusahaan B yang mana wujudnya sama-sama kerudung, akan tetapi pembungkusan atau kemasannya itu ala kadarnya. Nah, yang ketiga yaitu kemudahan perawatan dan perbaikan atau serviceable, di mana serviceable ini berkaitan dengan tingkat kemudahan merawat dan memperbaiki produk. Jadi produk yang berkualitas itu akan mudah dalam perawatan karena tidak hanya asal membuat produk saja, tetapi biasanya itu perusahaan juga akan memperkirakan apakah pelanggan akan kesulitan dalam mendapatkan perbaikan produknya atau tidak. Nah, contohnya itu seperti perusahaan Honda. Nah, yang mana mereka itu demi memuaskan pelanggan itu membuka banyak sekali bengkel resmi Honda. Agar apa? Agar pelanggan dapat mendapatkan servis dari produknya yang sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan. Nah, yang keempat, fitur atau features, di mana karakteristik produk itu berbeda dari produk-produk sejenisnya yang fungsinya sama. Jadi meskipun produk yang dijual itu sama, tetapi tetap memiliki karakteristik dibandingkan kompetitor lain. Nah, contohnya perusahaan A dan B itu sama-sama memproduksi minyak goreng. Namun perusahaan A lebih laku di pasaran karena apa? Karena perusahaan A itu produknya terbukti dapat diminum dan tidak mengandung zat berbahaya. Sehingga karena karakteristik inilah produk yang dijual oleh perusahaan A itu dikatakan lebih berkualitas dibandingkan perusahaan B. Sehingga dapat mendongkrak keuntungan yang didapatkan perusahaan A. Yang kelima yaitu keandalan atau reliability. Probabilitas produk dan jasa menjalankan fungsi seperti yang dimaksudkan dalam jangka waktu tertentu. Jadi contohnya ketika membeli peralatan pertanian yang diperkirakan jangka pemakaiannya itu bisa sampai 3 tahun dan saat digunakan jangka pemakaiannya itu tepat 3 tahun atau lebih,
maka produk tersebut baru dapat dikatakan produk berkualitas. Karena pemakaiannya itu sesuai dengan jangka waktu yang diperkirakan. Nah, yang keenam yaitu tahan lama atau durability, di mana jangka waktu produk itu dapat berfungsi sesuai dengan yang pada kenyataan. Jadi semakin tahan lama suatu produk itu dikatakan produk tersebut semakin berkualitas. Yang ketujuh yaitu kualitas kesesuaian atau quality of conformance, di mana kualitas kesesuaian dapat menjadi tolak ukur apakah sebuah produk atau jasa telah memenuhi spesifikasinya atau tidak. Nah, yang kedelapan kecocokan penggunaan atau fitness for use. Ini berarti sesuai atau tidaknya sebuah produk menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana yang diiklankan. Jadi semakin sesuai produk yang diiklankan dengan fungsi yang dijalankan atau fungsi realnya, maka produk tersebut dapat dikatakan semakin berkualitas. Nah, selanjutnya yaitu definisi biaya kualitas. Jadi biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang kualitasnya buruk. Nah, biaya kualitas ini dibagi menjadi empat kategori, yaitu yang pertama biaya pencegahan atau prevention cost, yang kedua biaya penilaian atau appraisal cost, yang ketiga biaya kegagalan internal, dan yang keempat biaya kegagalan eksternal. Nah, yang pertama yaitu biaya pencegahan atau prevention cost, di mana biaya ini terjadi untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Contohnya seperti biaya rekayasa kualitas, program pelatihan kualitas, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu biaya penilaian atau appraisal cost, di mana biaya ini terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Contohnya yaitu biaya pemeriksaan kemasan, pengawasan kegiatan penilaian, kemudian dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal, di mana ini terjadi karena produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Dan ketidaksesuaian ini dideteksi sebelum dikirim ke pihak luar. Contohnya yaitu seperti biaya sisa bahan pekerjaan, kemudian penghentian mesin, pemeriksaan ulang, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu biaya kegagalan eksternal, di mana biaya ini terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan tidak memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produknya disampaikan kepada pelanggan. Jadi dari semua biaya kualitas, kategori ini dapat menjadi yang paling dirugikan. Contohnya yaitu biaya penarikan produk dari pasar sehingga perusahaan dapat mengalami kerugian hingga ratusan juta. Contoh lainnya ketika pengembalian barang di Shopee. Nah, di sana maka perusahaan akan mengalami kerugian jika pelanggan mengembalikan produk dari kita, begitu. Nah, selanjutnya yaitu mengukur biaya kualitas. Jadi biaya kualitas ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya yang dapat diamati dan biaya tersembunyi. Nah, biaya kualitas yang dapat diamati atau observable quality cost adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Sedangkan biaya kualitas tersembunyi atau hidden cost adalah biaya kesempatan atau opportunities yang tersedia karena kualitas yang buruk. Dan biaya ini tuh biasanya tidak disediakan di catatan akuntansi. Lalu untuk mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi ini dapat menggunakan beberapa metode. Nah, metode pertama itu yaitu metode pengali atau multiplier method. Kemudian yang kedua metode penelitian pasar. Yang ketiga yaitu fungsi kerugian kualitas Taguchi. Nah, untuk yang pertama yaitu metode pengali atau multiplier method, di mana
Metode ini mengasumsikan total biaya kegagalan adalah hasil pengalihan dari biaya-biaya kegagalan yang terukur. Nah, dengan rumus ini total biaya kegagalan sama dengan K dikali biaya kegagalan eksternal yang terukur. Dan K berasal dari efek pengali. Contohnya, Yamaha Club melaporkan nilai K antara 7 dan 8. Dengan demikian, jika biaya kegagalan eksternal yang terukur adalah 1 juta, maka biaya kegagalan eksternal aktual atau realnya adalah 7 juta sampai 8 juta. Nah, ini diperoleh dari 7 dikali 1 dan 8 dikali 1 tadi. Jadi antara 7 juta sampai 8 juta. Nah, yang kedua yaitu metode penelitian pasar. Metode ini digunakan untuk meneliti dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Untuk mengetahui besarnya biaya tersembunyi, pada metode ini dapat menggunakan survei pelanggan dan wawancara anggota. Dan hasil dari survei dan wawancara ini yang mana merupakan hasil penelitian pasar dapat digunakan untuk memproyeksi hilangnya laba di masa depan akibat kualitas yang buruk. Selanjutnya yaitu fungsi kerugian kualitas Taguchi. Fungsi kerugian Taguchi ini mengasumsikan bahwa setiap penyimpangan dari nilai target suatu karakteristik kualitas dapat menimbulkan biaya kualitas yang tersembunyi. Lalu, fungsi kerugian Taguchi ini dapat dijelaskan dalam persamaan yaitu LY sama dengan K dikali Y dikurangi T kuadrat, di mana K merupakan konstanta proporsionalitas yang besarnya bergantung pada struktur biaya kegagalan eksternal perusahaan. Kemudian Y merupakan nilai aktual dari karakteristik kualitas, dan T merupakan nilai target dari karakteristik kualitas, dan L merupakan kerugian kualitas. Nah, untuk menggunakan fungsi kerugian Taguchi ini, maka nilai K harus diestimasi. Nah, nilai K ini dihitung dengan membagi estimasi biaya pada salah satu batas spesifikasi tertentu dengan deviasi kuadrat dari batas nilai target, di mana rumusnya yaitu K sama dengan C per D kuadrat, di mana C merupakan kerugian pada batas spesifikasi atas atau bawah, dan D merupakan jarak batas dari nilai target. Nah, hal ini berarti kita masih harus mengestimasi kerugian akibat deviasi dari nilai target. Pelaporan informasi biaya kualitas. Sistem pelaporan biaya kualitas memiliki arti penting bagi perusahaan yang menaruh perhatian serius terhadap perbaikan dan pengendalian biaya kualitas. Langkah paling sederhana dalam menciptakan sistem semacam itu adalah menilai biaya kualitas aktual saat ini. Pencatatan biaya kualitas aktual secara terperinci berdasarkan kategorinya dapat memberikan dua pandangan. Yang pertama, catatan tersebut mengungkapkan besarnya biaya kualitas dalam setiap kategori yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Dan yang kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya kualitas menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dari setiap kategori. Selanjutnya, yaitu laporan biaya kualitas. Pentingnya biaya kualitas terhadap segi keuangan perusahaan itu dapat dinilai dengan mudah apabila perusahaan menampilkan biaya-biaya kualitas sebagai persentase dari penjualan aktual. Contoh laporan biaya kualitas. Di situ ada laporan biaya kualitas PT Usaha Barokah untuk periode yang berakhir 31 Maret 2017. Berdasarkan contoh laporan biaya kualitas tersebut, dapat dianalisis bahwa secara total biaya kualitas sebesar 1 triliun rupiah.
atau 20% dari penjualan aktual. Biaya kualitas terbesar berasal dari aktivitas eksternal failure, sementara biaya kualitas terkecil dari aktivitas prevention. Struktur besaran biaya kualitas tersebut sesuai dengan konsep biaya kualitas, bahwa bila aktivitas prevention dan appraisal dalam peningkatan kualitas rendah yang ditunjukkan dengan prevention cost relatif kecil, yaitu hanya 1,5% dari penjualan, maka akan berimplikasi pada tingginya aktivitas eksternal failure yang berupa penanganan pengaduan, warranty, dan recall. Fungsi biaya kualitas. Pandangan kualitas yang dapat diterima. Pandangan kualitas yang dapat diterima mengasumsikan terdapat perbandingan terbalik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya kegagalan seharusnya menurun. Selama penurunan biaya kegagalan lebih besar daripada kenaikan biaya pengendalian, perusahaan harus terus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang tidak sesuai, sehingga akan dicapai suatu titik di mana kenaikan tambahan biaya dalam upaya tersebut menimbulkan biaya yang lebih besar daripada penurunan biaya kegagalan. Titik ini mewakili tingkat minimum dari total biaya kualitas. Hal ini merupakan perbandingan optimal antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan, serta mendefinisikan apa yang disebut dengan tingkat kualitas yang dapat diterima atau acceptable quality level. Nah, di sini ada gambar dari EQL. Tampilan ini mengasumsikan dua fungsi biaya, yaitu biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Selain itu juga mengasumsikan persentase unit cacat meningkat ketika biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan pencegahan dan penilaian itu menurun. Di lain pihak, biaya kegagalan meningkat ketika jumlah unit cacat itu meningkat. Dari fungsi total biaya kualitas dapat kita ketahui bahwa biaya kualitas turun ketika kualitas ditingkatkan sampai titik tertentu. Setelah itu tidak ada peningkatan lebih lanjut yang mungkin dilakukan. Tingkat optimal unit cacat telah diidentifikasi dan perusahaan berupaya mencapainya. Tingkat yang mengizinkan adanya unit cacat ini disebut tingkat kualitas yang dapat diterima atau EQL ini. Selanjutnya yaitu fungsi biaya kualitas pandangan cacat nol. Dalam pandangan klasik, sebuah produk dikatakan cacat apabila kualitasnya berada di luar batas toleransi suatu karakteristik kualitas. Menurut pandangan ini, biaya kegagalan timbul hanya jika produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan terdapat perbandingan terbalik optimal antara biaya kegagalan dan biaya pengendalian. Pandangan EQL ini mendukung diproduksinya sejumlah barang cacat tertentu. Model ini digunakan dalam dunia pengendalian kualitas hingga akhir tahun 1970-an, ketika model EQL ditantang oleh model cacat nol atau Zero Defect Model. Intinya, model cacat nol ini menyatakan keunggulan hanya akan diperoleh dengan mengurangi unit cacat hingga nol. Berikut gambar persentase produk cacat. Dapat kita lihat, jika semakin banyak unit cacat dan semakin menurunnya biaya pengendalian, maka
total biaya kualitas dan biaya kegagalan akan semakin meningkat. Selanjutnya yaitu manajemen berbasis kegiatan dan biaya kualitas optimal. Manajemen berbasis kegiatan atau Activity Based Management atau ABM mengklarifikasikan berbagai kegiatan sebagai bernilai tambah dan tak bernilai tambah, serta mempertahankan kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai tambah. Prinsip ini dapat diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kualitas, kegiatan-kegiatan kegagalan, penilaian, dan biaya-biaya terkait tidak menghasilkan nilai tambah dan harus dihilangkan. Kegiatan pencegahan yang dilakukan secara efisien dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan bernilai tambah dan perlu dipertahankan. Setelah berbagai kegiatan untuk setiap kategori ini diidentifikasi, pendorong timbulnya penggunaan sumber daya dapat digunakan untuk memperbaiki pembagian biaya pada setiap kegiatan. Manajemen berbasis kegiatan atau ABM ini mendukung pandangan cacat nol mengenai biaya kualitas. Tidak ada perbandingan terbalik optimal antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Biaya kegagalan adalah biaya yang tidak menghasilkan nilai tambah, harus dikurangi sampai nol. Kegiatan pengendalian lainnya menghasilkan nilai tambah, tetapi mungkin dijalankan dengan tidak efisien. Biaya yang disebabkan oleh kegiatan yang tidak efisien adalah biaya yang tak bernilai tambah. Jadi, biaya untuk kategori-kategori tersebut juga dapat dikurangi ke tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu analisis tren. Analisis tren atau time series adalah analisis rasio perusahaan untuk beberapa periode, membandingkan rasio sekarang atau present rasio dengan rasio-rasio dari waktu yang lalu atau rasio historis, atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu ke waktu yang akan datang pada perusahaan yang sama. Di situ ada contoh analisis tren. Anggaplah perusahaan telah mengalami hal sebagai berikut yang ada di slide ya. Itu misalkan tahun 2004 sebagai tahun 0, kemudian tahun 2005 itu sebagai tahun pertama, dan seterusnya. Grafik trennya itu diperlihatkan pada gambar. Periode per tahun dinyatakan oleh sumbu horizontal, sedangkan persentase penjualan dinyatakan oleh sumbu vertikal. Pencapaian biaya kualitas 3%, yaitu persentase target, dinyatakan dengan garis horizontal pada grafik. Grafik menunjukkan terdapat tren yang tetap menurun pada biaya kualitas yang dinyatakan sebagai persentase dari penjualan. Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa perbaikan masih sangat mungkin dilakukan dalam jangka panjang. Pengetahuan tambahan bias diperoleh dengan membuat tren untuk setiap kategori kualitas. Selanjutnya, anggaplah setiap kategori dinyatakan sebagai persentase dari penjualan untuk periode waktu yang sama. Grafik yang menunjukkan tren untuk setiap kategori diperlihatkan pada gambar di slide. Nah, dapat kita lihat bahwa perusahaan berhasil mengurangi biaya kegagalan eksternal dan internal. Uang yang digunakan untuk pencegahan lebih banyak. Itu jumlahnya meningkat 2 kali lipat. Biaya penilaian meningkat, kemudian menurun. Kemudian distribusi relatif dari biaya telah berubah. Pada tahun 2004, biaya kegagalan yaitu 80% dari total biaya kualitas atau 0,16
atau 0,20. Pada tahun 2008, biaya tersebut turun menjadi 35% dari biaya total kualitas atau 0,35 per 0,10. Potensi untuk mengurangi biaya kualitas juga mempengaruhi cara pengambilan keputusan.